Pak Adis, gimana kalau kita keliling aja dulu yuk? Siap, Kita lihat-lihat dulu ini nih. Curug nih, biar seger matanya. Iya. Kita adalah manusia yang menjelajah semesta untuk alam Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing lillahi ta'ala, ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Subang Adventure Channel. Oke teman-teman, kebetulan hari ini saya lagi berkunjung ke salah satu objek wisata di Subang Selatan ya, masih tetap di kota Subang tercinta. Kebetulan kita ingin tahu nih kondisi dari wisata-wisata di Kabupaten Subang, tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya, pasca PSBB di Kabupaten Subang. Oke, tetap ikuti saya di Subang Adventure Channel. Yuk. Oke teman-teman, saya masuk di salah satu gerbang ya. Ini namanya Curug Ciangin Cibesi ya. Nah, ini area masuk, salah satu pintu masuk. Sebenarnya ada pintu masuknya ada dua, dan ini salah satu pintu masuk. Saya kebetulan masuk dari Desa Cibesi ya. Nah, kita lihat bahwa ada tulisan, ada sign di sini, wisata sementara ditutup. Artinya memang dipastikan bahwa wisata di sini pun dalam kondisi yang tidak dipergunakan atau tidak dibuka ya. Jadi memang saya pengen tahu, tapi saya kebetulan mau tahu ya ke dalam seperti apa. Saya akan coba masuk ya, seperti apa kondisi wisata, objek wisata pasca PSBB dan dalam kondisi COVID atau pandemi COVID-19 ini. Oke, teman-teman ikut saya. Yang patut kita jaga. Bersama Subang Adventure, kita kabarkan pada dunia betapa indahnya Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Wilujeng siang. Oke teman-teman, saya sudah memasuki area ya semacam kocek-kocek di situ Curug Ciangin ya. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman dalam kondisi pandemi ini agar tetap mempergunakan alat pelindung diri, mau berangkat kemanapun minimal masker ya, dan tetap hidup sehat. Oke, ikuti saya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Nah, aduh ada Pak Kadis. Damang Pak Kadis. Aduh, minal aidin wal faidin taqabbalallah minna wa minkum syamana wa syamakum. Siap. Teman-teman Subang Adventure Channel, kebetulan sekali saya di tempat ini ya. Tadi kita mau kunjungan Pak Kadis. Kebetulan ada Pak Kadis nih ya, Pak Asep. Halo dulu Pak Kadis. Halo dulu. Subang Adventure Channel. Mohon maaf. Nah, kebetulan kunjungan kali ini saya sengaja Pak Kadis, saya keliling nih beberapa objek wisata, khususnya kondisi objek wisata nih di Kabupaten Subang pasca PSBB dan juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kebetulan sekali nih ada ini ya, ada Pak Kadis di sini ya, yang bisa menjelaskan bagaimana tentunya kondisi atau misalkan masa depan nih, situasi terkini gitu. Nah, Kadis Parpora. Pak Kadis Parpora, mohon dikoreksi nih. Nah, boleh kenalan dulu nih di Subang Adventure Channel. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Wardi. Bapak Wardi. Ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Ajat. Bapak Ajat ini. Saya Panana. Oh, ini Panana. Itu Panana, itu owner dari Panana. Boleh ke sini Panana, kita ngeriung dulu sebentar. Kita tetap pergunakan masker ya. Nah, protokol kesehatan. Jadi social distancingnya kita, physical distancingnya kita pergunakan tetap ya, sesuai SOP dari standar kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Ini dengan Panana ya, owner dari Curug Ciangin, terus dengan Akang Arman. Ini Pak siapa tadi, lupa lagi. Pak Ajat. Pak Ajat sama Pak Wari. Pak Wari. Dah. Pak Kadis, nah kebetulan nih
kebetulan sekali ya teman-teman, kita sekalian nanya-nanya ke owner ya, owner dari Curug Ciangin, salah satu objek wisata di desa wisata Cibesi ini, dan juga tentunya kebetulan ada Pak Kadis. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, terutama permasalahan pasca PSBB ini, dampak terutama dampak ke pariwisataan kita. Nah, tapi kalau gimana kalau sambil jalan, Pak? Ayo. Nah, siap. Biar seger nih. Biar virusnya hilang. Nah, oke. Gebrigen. Ayo, Pak. Ayo, siap. Oke, Pak. Terkait kondisi saat ini nih, Bapak dalam hal hari ini terutama ya, dalam rangka apa nih mengunjungi objek-objek wisata di Kabupaten Subang? Ya, baik, barangkali kita sini, Pak. Monitoring ya. Monitoring. Terkait destinasi wisata. Destinasi wisata. Kita kan ada 15 desa wisata. Kita kan udah koordinasi, dicek, pantau seperti apa perkembangannya. Karena beberapa bulan terakhir itu kan sektor pariwisata itu sangat terpuruk lah. Ya, sektor wisata cukup terpuruk. Terpuruk karena memang tidak ada pengunjung kan gitu, sehingga itu saya melihat kondisi seperti apa gitu. Karena seperti kita ketahui, sektor pariwisata itu bisa multiplier efeknya luar biasa kan. Sehingga kalau pariwisata maju, berkembang, perekonomian masyarakat itu bisa. Betul, kaitannya ekonomi gitu. betul. UMKM, angkutan ya, itu sektor angkutan, perbankan, juga hotel, penginapan, kulinernya semuanya tuh ketika pandemi COVID ini kasihan juga. Sangat terdampak sekali, Pak ya. Terdampak sekali, sehingga PAD juga tidak masuk. Tidak masuk ya, PAD tidak masuk. Ya, sejauh ini langkah-langkah konkret pemerintah nih dalam hal ini Kadis Parpora beserta pemerintah Kabupaten Subang, rencana-rencana apa yang sudah dilakukan gitu untuk meminimalisir dampak yang terhadap khususnya untuk para entrepreneur objek pengusaha wisata dan juga restoran dan juga perhotelan. Ya, kalau selama ini kan kalau hotel, restoran itu penginapan semua masih boleh buka. Restoran, hotel masih bisa lebih buka. Artinya tapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Harus protokol kesehatan tertentu ya. Tapi namun demikian tetap aja pengunjung kan tidak ada gitu. Kalaupun ada hanya beberapa orang. Jadi sedikitnya masukkan. Nah, hari ini saya cek ke sini karena kan rencana ada new normal itu kan. Pasca PSBB ini akan normal. Nah, sehingga saya akan lihat seperti apa kemungkinannya gitu. Oh iya. Nah, di sisi lain kita juga lagi menyiapkan standar operasional prosedur SOP. Iya. Di new normal ini gitu kan. Seperti itu. Namun demikian kan tadi ada arahan dari Pak Presiden Jokowi bahwa destinasi wisata ini jangan tergesa-gesa, gitu kan? Nah, baik, barangkali kita ini lagi persiapan secara sosialisasi juga, walaupun kita masih menunggu aturan dari pusat dan provinsi kan gitu. Seperti apa nanti dalam era new normal ini kan gitu. Nah, sampai saat ini kan kita lagi menunggu nih. Gitu. Adapun kita lagi menyiapkan draft rancangan untuk standar operasional prosedur terkait di sektor pariwisata itu, baik di hotel, penginapan, restoran, destinasi wisata, dan sebagainya. Gitu. Betul. Nah, kemudian tadi ada arahan dari Pak Presiden Jokowi bahwa memang kita nggak bisa tergesa-gesa sih. Jadi beliau pun arahkan sebaiknya di sektor pariwisata ini atau destinasi wisata jangan tergesa-gesa. Karena khawatir gitu kan. Ketika kita buka malah jadi masalah. Kita selama ini sudah menjaga dengan baik, ada PSBB gitu kan, ada gajah dan sebagainya. Begitu dibuka orang lupa gitu kan, lupa pakai masker, betul. Jaga jarak, nanti khawatir jadi masalah. Makanya ini harus dipikirkan yang matang lah gitu. Seperti itu. Sejauh ini himbauan ini sudah disosialisasikan, Pak, ke semua objek wisata khususnya ya. Dalam arti kata memang seperti hal kemarin ada satu kasus di Pondok Bali itu. Bagaimana banyak orang berbondong-bondong masuk ya ke Pondok Bali. Ya mungkin ini kebiasaan mainstreamnya sehabis Lebaran mereka kan piknik ya, Pak ya. Mereka ingin melepas penat, apalagi sudah lama sekali dengan kondisi social distancing ini membuat orang secara psikologis terganggu dan ingin hiburan ya, dan ingin kadang beberapa orang juga mengatakan udahlah yang ulin gitu, kumaha gitu. Nah pada akhirnya satu objek wisata di Pondok Bali
banyak pengunjung ya, dan itu ada beberapa hal yang secara teknis gitu kan. Karena setahu saya memang Pondok Bali saat ini lagi kosong gitu. Seperti apa penjelasan dari Pak Kadis ini? Ya baik, seperti kita ketahui setelah terjadinya COVID-19 ini kan di setiap pemerintah membentuk gugus tugas. Betul. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Nah, sehingga di gugus tugas itu kan ada bagian-bagian divisi-divisi yang memegang tugas fungsinya. Nah, kalau di sini kan saya kebetulan jadi ketua divisi operasi di pemulihan dan layanan dasar. Nah, sehingga saya bekerja sesuai dengan tupoksi itu di gugus tugas. Nah, kejadian kemarin itu ya kita kan dalam rangka COVID ini, jika berbagai sektor ada tugasnya masing-masing. Nah, termasuk kemarin kan jangankan di destinasi wisata, orang begitu dapat BLT gitu, gitu kan? Iya. Kemudian mau Lebaran kan berebut dia datang ke pasar, ke toko pakaian, itu tidak bisa dicegah kan? Iya, betul. Katakan sama juga pernah kebolosan atau ada istilahnya apa gitu. Nah, termasuk juga ke destinasi wisata ya. Mereka cangkel gitu kan setelah Lebaran, gitu kan, sehingga kemana ya orang ya yang hiburan atau bermain. Nah, sehingga salah satu aktivitas ada mungkin masuk di salah satu destinasi wisata. Nah, mohon dimaklumi karena divisi itu kan tugasnya divisi pengamanan dan penegakan hukum. Oke, Pak, kebetulan nih di sini ada Pak Nana ya. Mungkin lebih ke owner ya. Salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Subang. Kebetulan Pak Nana ini teman-teman, Pak Nana ini adalah owner dari objek wisata yang terkenal ya di Kabupaten Subang, yaitu Curug Ciangin yang berada di wilayah objek wisata Desa Cibesi ya Pak ya. Mohon koreksi apabila saya salah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa destinasi Jawa Barat unggulan itu ada 10 ya Pak. 4 diantaranya itu ada di Kabupaten Subang. Itu luar biasa. Yuk ulin ke Subang. Saya bangga menjadi orang Subang. Dari 10 destinasi wisata unggulan Jawa Barat itu top 10 ya, 4 berada di Kabupaten Subang. Yang pertama itu Tangkuban Perahu, yang kedua Sariater, yang ketiga Desa Wisata Cibesi di sini, dan yang terakhir Pondok Bali. Kita punya segalanya, gunung, pantai ya, hutan, semuanya lengkap. Nah, saya kembali ke Pak Nana ya. Beliau adalah owner yang terdampak langsung mungkin Pak dalam situasi kebijakan pemerintah yang memang diambil kaitannya untuk melawan ya penanganan dalam hal penanganan wabah COVID-19 ini. Pak Nana, apa yang selama ini mungkin bukan keluh kesah ya, harapan Bapak? Ya, memang dulu kalau sebelumnya corona itu ya, ramai sekali. Sekarang udah corona, sepi sekali ya. Sepi sekali ya. Harapan saya Curug Ciangin ini ramai lebih dari dulu sebelum dari corona itu. Makanya para misalnya dinas, tolonglah kami beri kesempatan untuk membuka ini wisata Curug Ciangin ini. Oh ya. Jadi harapan ke pemerintah agar segera membuka wisata ini dan normal kembali. Nah, tadi Pak, kaitannya dengan new normal tadi, harapan dari Pak Nana tadi kan menginginkan, karena memang dampaknya juga terhadap ekonomi. Pak Nana itu seorang owner, mungkin juga punya karyawan ya Pak, belum mikirin karyawannya seperti apa dan kondisi seperti ini. Perawatan objek wisata yang begitu luas ini pun membutuhkan dana ya tentunya. Nah, kaitannya dengan new normal nanti, apakah memang kaitannya dengan beberapa objek wisata akan dibuka atau seperti apa Pak untuk mengurangi beban ini? Ya, justru tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menyiapkan SOP kan, standar prosedur ketika untuk mengunjungi hotel, restoran, rumah makan, termasuk destinasi wisata. Sehingga itu harus betul-betul matang. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, jangan tergesa-gesa gitu. Jangan. Ini harapan dibuka, tapi jangan sampai ketika dibuka malah jadi bahaya gitu. Makanya kita pantau ke lokasi seperti apa. Misalnya ketika di sini terjun ke air ke sini kan. Betul. Sedangkan kita harus pakai masker ya. Mulut dan hidung tertutup. Bagaimana kalau misalnya ketika dia terjun ke air, dia ngeludah gitu kan. Terus orang lain terjun, ternyata dia adalah punya penyakit. Ya betul. Tepa karena sejen. Nah, itu yang harus dicegah kan. Nah, ini seperti apa sepertinya. Jadi makanya harus sabar dulu. Yang dibukanya seperti apa gitu. Asal destinasi wisata biasa aja, tidak usah loncat-loncat dari sini.
tidak usah berenang gitu kan, takut nanti jadi terpapar. Betul. Seperti itu barangkali. Makanya Pak Presiden mengingatkan kita semua, jangan tergesa-gesa. Jangan Pikirkan tergesa. yang matang, jangan sampai sisi lain ini kebutuhan, sisi lain malah bahayanya lebih besar. Gitu. Seperti itu. Oh, berarti memang nanti juga pemerintah juga memikirkan ya untuk teknisnya Iya, seperti makanya apa. Kita akan lihat dulu nanti nunggu peraturan pemerintah seperti apa, Betul. peraturan Pak Gubernur seperti apa, nanti Pak Bupati juga akan membuat peraturan Bupati. Sehingga nanti ada panduan yang jelas, gitu kan, untuk dilaksanakan oleh para pengelola destinasi wisata di Kabupaten Subang khususnya. Betul. Ya, teman-teman, mungkin ada tambahan lagi Pak Nana? Kemungkinan ini ada tambahannya, mungkin di sini memang tadinya udah meronjak. Nah sekarang itu modal udah habis mungkin. Betul. Ya, tolong kami perhatikan dari pihak dinas. Oh, dari pemerintah. Sejauh ini untuk menutupi kos-kos yang memang selama ini memang untuk perawatan, untuk karyawan gitu kan. Apakah memang beberapa karyawan Pak Nana secara teknis nih, apakah dikurangi atau seperti apa untuk merampingkan dalam kondisi seperti ini kan, seperti kalau wisata lockdown ya Pak? Iya. Kalau wisata memang lockdown, tidak bisa beraktivitas sama sekali. Beda dengan restoran ya. Ya, kalau restoran, hotel masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan. Nah, sementara wisata memang benar-benar mati. Artinya tidak ada aktivitas, tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, tapi yang pasti memang wisata itu banyak juga tentunya kebutuhan ya untuk perawatan, termasuk untuk karyawannya ya. Seperti selama ini gimana Pak? Memang saya ini di sini di wisata ya, wisata Curug Ciangin memang tadinya berapa orang lah, misalnya lebih dari 20, sekarang cuma 5 orang. 5 orang. Oh, berarti ada pengurangan karyawan. Karyawan. Okay. Untuk mengurangi beban itu ada pengurangan karyawan. Oh, berarti memang selama ini ya mungkin pada umumnya semua ya Pak Kadis ya. Artinya seluruh objek wisata sudah mulai mengurangi karyawannya untuk untuk meringankan beban yang memang cukup berat ya. Ya. Bahkan daripada buka pengeluaran kos yang tinggi, misalnya bayar listrik dalam sebulan, Betul. habis jutaan rupiah, lebih baik tutup aja. Gitu kan. Karyawannya mungkin dirumahkan dulu, menunggu situasi, daripada buka pengunjung tidak ada, malah lain penghasilan, malah jadi mungkin ini udah menyadari itu. Betul. Jadi sebaiknya gitu lah. Mudah-mudahan lah Ya. COVID ini segera berlalu. Amin. Ya, kita pun akan nyiap sebagai saya dari divisi pemulihan dana dasar ini, nanti akan begitu ini COVID berlalu, kita akan gencar promosi lah ya. Insya Allah ya, amin. Tapi yang ke belakang ini kita katakan terpuruk, nah, begitu COVID sudah berlalu, kita gencar promosi lah. Betul. Ya. Kita akan mengundang travel agency Indonesia dengan kemana-mana kita promosi, sehingga nanti diharapkan banyak lagi kunjungan wisatanya. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak pengunjung ke Subang gitu. Amin. Artinya ada kompensasi mungkin ya dari pemerintah. Dalam arti kata begini, setelah apa ya dampak wisata seperti ini, contoh misalkan pemerintah memberikan wisata gratis mungkin. Artinya memang untuk tiket masuk seperti apa, wacana-wacana untuk supaya banyak traveler atau pengunjung datang ke sini kan, dengan promosi dibantu pemerintah gitu kan dalam hal berbagai hal kan. Artinya memang ada kompensasi pada akhirnya seperti itu. Mungkin teknisnya nanti lagi dibicarakan begitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, tadi sudah saya himbaukan kan, kita udah keliling ke 15 desa wisata, dihimbau lah gitu. Nanti kalau seandainya kan Pak Presiden mengatakan ada wisata gratis gitu. Nah, itu mungkin akan disiapkan seperti apa bentuk gratisnya itu. Apa tiket masuk atau ada diskon atau apa gitu. Oh iya. Sehingga daya tarik ke destinasi wisata ini lebih banyak lah itu. Seperti itu. Betul. Selain masyarakat yang selama ini lockdown bisa segar bugar lagi datang ke destinasi wisata. Oke teman-teman Subang Adventure Channel, ya tentunya memang Subang adalah salah satu destinasi wisata yang cukup besar ya Pak Kadis. Banyak sekali, dari mulai ujung utara kita punya laut, kita punya gunung, kita punya hutan, dan kita punya curug dan berbagai hal ya. Subang itu luar biasa, dan ada pegunungan. Iya betul, dan itu pun semuanya ada objek wisatanya, dan tentunya ada orang-orang yang mengelola, ada orang yang hidup di sana, ada yang orang mencari mata pencaharian di sana. Dan setelah ada pandemi ini, semuanya memang sangat terdampak dan cukup secara ekonomi ya, cukup memukul sekali. Nah,
Pak Kadis juga sudah dalam hal ini sebagai dari pemerintahan sudah memikirkan itu semua. Beliau sudah luar biasa ya, sudah turun ke lapangan melihat langsung situasi, berbicara dengan owner-owner dari ini di desa Cibesi ini ada berapa objek wisata, Pak? Sekitar tiga ya? Ya, dari tadi Pak Kadis sudah ke 15 titik objek wisata, belum lagi ke daerah Pantura. Ya, perlu kita apresiasi untuk pemerintah kita, Kabupaten Subang khususnya, dan Pak Kadis Parpora ya. Nah, untuk Pantura pun nanti akan kita kembangkan, karena akan luar biasa juga. Pantainya kan itu. Betul. Jadi kita akan nanti juga sama, konsentrasi Subang itu kan ada pegunungan, pendataran pantai. Betul. Di pantai itu saya lagi siapkan konsep-konsep untuk memajukan pariwisata di Pantura. Karena di sana ada wisata budaya juga kan. Wisata budaya. Di Belanakan itu kan ada nadran. Nadran. Apa bedanya dengan di daerah lain? Betul. Nah, kita tinggal kita jual nanti nadrannya, pantainya kan itu. Bahkan kita udah ada pertukaran pelajar ke Amerika. Mungkin besok lusa mereka datang ke sini, kita promosikan, dibawa ke pantai, dibawa lihat, nggak usah ke daerah lain yang ada nadran di laut, di Subang pun ada. Gitu. Betul. Nah, sehingga nanti baik utara, selatan, dan tengah wisatanya maju semua. Gitu. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Subang keseluruhan. Ya. Termasuk teknis pengelolaannya kita akan lagi siapkan sebaik mungkin lah, supaya nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi semua pihak. Ya, kita percaya, luar biasa, kita percaya bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Ada, siap. Saya dan tentunya kita sepakat ya, setelah kita jatuh, kita bikin Subang menjadi etalase para wisata di Jawa Barat. Siap. Amin ya Allah. Memang kalau kita ke Curug dulu, Pak. Saya lihat. Pak Kadis, gimana kalau kita keliling aja dulu yuk? Kita lihat dulu ini nih. Curug nih, biar seger matanya. Indonesia. Kita adalah manusia yang terlahir ke dunia, cinta alam Indonesia. Bangkitlah para pemuda generasi bangsa, kita bersama membangun negara, menjaga semesta. Bersama Subang Adventure kita kabarkan pada dunia betapa indahnya Indonesia kaya. Kami menjelajah dalam keindahan karya dari Sang Pencipta. Pesona alam Indonesia, anugerah Tuhan yang patut kita jaga. Bersama Subang Adventure, kita kabarkan pada dunia betapa indahnya Indonesia. Kita adalah manusia yang menjelajah semesta untuk alam Indonesia. Kita adalah manusia. Alhamdulillah Pak, akhirnya kita satu keliling nih. Ya. Pak, kebetulan di sini kan tadi saya lihat warung-warung. Tadi Bapak lagi ngopi. Gimana kalau kita ngopi di warung? Mangga, Mas. Sekalian kebetulan katanya di sini ada kopi lokal nih. Ya. Bukan begitu Pak Nana ya? Kopi lokal Cibesi ya? Itu udah dicampur gula merah ya? Wah, ini udah terkenal ya. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih juga ya kepada Subang Adventure yang telah memberikan peliputan tidak sengaja ya kita. Iya, tidak sengaja. Teman-teman Subang Adventure yang telah tidak sengaja kita ketemu di sini. So, yang kemudian juga kepada teman-teman ormas, LSM, media gitu kan, semua pihak lah yang mendukung, berikan informasi gitu kan. Lihat kamera sana Pak. Gitu kan. Juga kepada teman-teman di tugas unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, dan semua pihak lah yang telah sama-sama kita melaksanakan tugas di COVID ini sehingga berhasil lah, sukses dan mudah-mudahan selamanya sukses terus dan COVID segera berlalu. Amin. Sehingga semua pihak kita bisa normal lagi lah untuk beraktivitas perekonomian masyarakat maju dan sebagainya. Semua kita sehat, panjang umur dan barokah. Demikian, terima kasih. Ayo Subang.
Gotong royong. Subang. Jawara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Subang Adventure Channel, saya mau ngopi dah. Kebetulan kita langsung closing aja. Terima kasih buat Pak Asep, Pak Distatura, dan Pak Nana dan rekan-rekan yang lain ya. Hari ini kita banyak informasi juga dari Pak Kadis yang sudah diinformasi mengenai penanganan ya objek wisata yang terdampak seluruh Kabupaten Subang. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai Pak, Insya Allah ya. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan juga rekan-rekan semua menjadikan nilai ibadah tentunya ya. Dan satu lagi closing statement dari saya, cintailah apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mencintaimu pula. Yuk ulin ke Subang bersama Subang Adventure Channel. Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda generasi bangsa, kita bersama membangun negara, menjaga semesta. Bersama Subang Adventure kita kabarkan pada dunia betapa indahnya Indonesia kaya. Ayo kita minum kopi, punten maskernya dibuka dah. Ada kopi pakai masker. Ini kopi khusus di Ciangin, jadi gulanya pakai gula gula merah. Kami menjelajah dalam keindahan karya dari sang pencipta. Stamina tinggi. Pesona alam Indonesia, berkali-kali. Tuhan yang penting kita jaga. Bersama Subang Adventure, kita kabarkan pada dunia indahnya Semoga Indonesia. tidak terlalu Yang menjelajah semesta untuk alam Indonesia.